Pemisahan suatu bangsa bukan hanya sekedar garis pada peta geografisnya, melainkan semua itu telah diukir melalui hati orang-orangnya. Mereka yang telah bersatu selama berabad-abad dipaksa untuk mengakui perpecahan politik atas ikatan hubungan, bahasa, dan budaya. Ini adalah foto dari reuni mengharukan dari keluarga Korea pada bulan Februari tahun 2014. Gambar ini mencerminkan rasa sakit dari generasi yang menyaksikan perpecahan dan terpisah dari orang yang mereka cintai. Generasi baru saat ini mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Korea Utara dan Korea Selatan. Saat ini, yang tersisa adalah zona demilitarisasi yang dijaga ketat antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dan kedua negara ini berbeda dari pandangan ideologinya. Lalu, kenapa Korea Selatan dan Korea Utara terpisah? Bahkan mereka saling bermusuhan. Semenanjung Korea adalah wilayah bersatu di bawah dinasti Joseon yang memerintah wilayah tersebut selama lebih dari 500 tahun, mulai dari tahun 1392 setelah jatuhnya dinasti Goryeo. Dinasti ini berakhir pada tahun 1910 dengan aneksasi Jepang atas Korea. Sebagai koloni Jepang, Korea berada di bawah kekuasaan Jepang yang kejam selama 35 tahun, yaitu antara tahun 1910 sampai tahun 1945, masa ketika orang Korea berjuang untuk melestarikan budaya mereka. Selama pemerintahan Jepang, pengajaran sejarah dan bahasa Korea tidak diperbolehkan di sekolah. Orang Korea diminta untuk mengadopsi nama Jepang dan menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa mereka. Jepang bahkan membakar banyak dokumen yang berkaitan dengan sejarah Korea. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, orang Korea bercita-cita untuk menjadi negara yang bebas, tetapi mereka sedikit menyadari apa yang akan mereka derita selanjutnya. Pertanyaan yang paling relevan mengenai perpecahan semenanjung Korea adalah mengapa hal itu terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas semua itu. Jepang berada di ambang menyerah pada tahun 1945 dan Uni Soviet maju ke depan melalui Korea, menghancurkan tentara Jepang ketika berita penyerahan Jepang pecah. Amerika pada saat itu tidak memiliki pangkalan di Korea dan khawatir akan pengambil alihan penuh semenanjung oleh pasukan Soviet. Absennya pasukan Amerika terutama karena salah perhitungan kapan Jepang akan menyerah. Dan untuk membatasi Uni Soviet merebut seluruh semenanjung, Amerika Serikat menyarankan pembagian sementara semenanjung Korea antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kolonel tentara Amerika yaitu Charles Bonneville dan Dean Rush diminta untuk meninjau dan menyarankan garis pemisah di peta Korea. Saat itu, pasukan Amerika berada 500 mil jauhnya, sedangkan pasukan Soviet sudah berada di wilayah utara Korea. Kedua perwira militer Amerika itu diberi waktu sekitar 30 menit untuk mengusulkan garis pemisah. Mereka memilih paralel 38 yang menonjol secara alami untuk menandai pembagian wilayah. Para kolonel berusaha memastikan bahwa demarkasi itu cukup menonjol dan kota Seoul ada di pihak Amerika. Karena saran itu diterima oleh Uni Soviet, sehingga membatasi pasukan Soviet ke paralel ke-38, sementara pasukan Amerika akhirnya mendapatkan dominasi di selatan. Pada saat ini, dua ideologi politik yang berbeda yang ada di Korea semakin terpolarisasi di bawah pengaruh masing-masing negara adidaya yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Soviet mendukung komunisme dan Amerika cenderung menyukai kapitalisme. Pada tahun 1947, PBB mulai mengawasi pemilihan di utara dan selatan untuk membentuk satu pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Ada kurangnya kepercayaan yang signifikan dan pemilihan yang direncanakan tidak akan pernah berhasil. Pemilihan di utara diblokir oleh Soviet yang malah mendukung pemimpin komunis Kim Il-sung sebagai kepala Republik Rakyat Demokratik Korea. Skenarionya tidak jauh berbeda di selatan, di mana Syngman Rhee didukung oleh Amerika Serikat sebagai pemimpin Republik Korea. Meskipun kedua pemimpin percaya pada reunifikasi Korea, tetapi mereka menyadari bahwa ideologi mereka tidak hanya berbeda tetapi juga berlawanan.
Setahun kemudian, sebagai bagian dari perjanjian PBB, baik Amerika dan Soviet akan menarik tentara mereka dari Semenanjung. Meskipun itu terjadi, namun masih ada perwakilan mereka dalam bentuk penasihat dan diplomat dari kedua negara adidaya tersebut. Laporan menyebutkan bahwa masih ada daerah-daerah yang baru dipisahkan ini sering terlibat dalam pertempuran kecil melintasi garis pemisah, tetapi tidak ada serangan resmi sampai tahun 1950. Hingga pada pertengahan tahun 1950, melihat kesempatan untuk menyatukan seluruh Semenanjung di bawah kekuasaan komunis Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet, akhirnya melancarkan serangan terhadap Korea Selatan, yang kemudian tentara Korea Utara dalam rentang waktu 3-4 bulan dapat mengambil seluruh Semenanjung. Namun, di situasi yang menguntungkan Korea Utara untuk menguasai Semenanjung, Amerika dan PBB akhirnya turun tangan. Pasukan dari sekitar 15 negara dengan mayoritas dari Amerika datang sebagai kekuatan tambahan untuk melawan invasi dari Korea Utara. Masalah semakin rumit ketika Cina mendukung Korea Utara. Peperangan pun pecah di berbagai wilayah Semenanjung dan beberapa wilayah di Cina. Perang ini berakhir pada tanggal 27 Juli tahun 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Namun secara resmi, perang ini belum berakhir sampai dengan saat ini. Semua langkah terbaik yang direncanakan oleh negara adidaya maupun Perang Korea yang belum berakhir tidak dapat menyatukan kembali Korea Utara dan Korea Selatan di dalam satu bendera. Saat ini, Korea Utara dan Korea Selatan tidak hanya terpisah secara politik dan geografis, tetapi pemisahan selama hampir 7 dekade telah mengubah mereka menjadi dunia yang berbeda. Korea Selatan yang termasuk di antara ekonomi terbesar di dunia, sementara penduduk Korea Utara masih bertahan hidup dengan bantuan. Kedua negara memiliki hukum, ekonomi, masyarakat, dan kehidupan sehari-hari yang berbeda. Namun sejarah ribuan tahun Korea sebagai bangsa yang bersatu akan selalu menjadi pengingat perpecahan yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyatnya. Kisah Korea Selatan dan Korea Utara sepatutnya menjadi pelajaran bagi rakyat seluruh dunia, terutama seluruh rakyat Indonesia. Perpecahan hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan luas. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.